alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustadz Abdul Basit tentunya. Oke. Jadi pada hari ini Ustadz akan membawakan materi tentang mengevaluasi materi-materi sebelumnya. Dikatakan pekan depan kita sudah ulangan harian ya. Oke, sudah siap ulangan hariannya? Sudah? Bagus, sudah ya. Karena setelah ulangan harian kita sudah masuk ke ujian tengah semester. Oke, semangat ya. Luar biasa, nggak dirasa kita sudah menyelesaikan materi ya dalam beberapa pekan ini. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala pada pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya terlebih dahulu berbaca doa sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, Ustadz pimpin ya. Tapi masih ingatkah ada berdoa? Apa? Bagus. Oke, ada berdoa ya. Ustadz yang pimpin. Semuanya siap ya? Oke. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Amin. Oke, alhamdulillah amin. Semoga kita setelah berdoa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai, Ustadz mau cek kesiapan kalian. Tanda-tanda siswa yang siap menerima pelajaran adalah sudah menyiapkan semua alat tulisnya, bahkan semua yang akan digunakan ketika melaksanakan pembelajaran. Oke, Ustadz mau tanya ya. Yang pertama, sudah menyiapkan pensil, buku, penghapus, buku cetak pendidikan agama Islam yang kayak gini. Oke, dan yang kelima adalah paling penting selalu dalam bimbingan orang tua ya, agar video pembelajaran kali ini benar-benar disimak dengan baik. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya, yaitu tentang bab 2. Nah, Ustadz akan minta bantuan kepada teman Ustadz nih yang di samping, nanti akan Ustadz panggil untuk membacakan semua evaluasi pembelajaran ya. Tetap jangan kemana-mana ya, karena ada bantuan yang akan membantu Ustadz untuk membacakan materi pendidikan agama Islam. Oke? Siapkan dulu buku PA-nya. Dibuka halaman bab 1 ya. Kenapa Ustadz bilang bab 2? Karena di buku sebelumnya itu sudah menyelesaikan bab 1 ya. Nah, sekarang ada buku baru dan masuk di bab 1 padahal tapi tetap sama materinya ya. Oke. Kan sudah saya jelaskan kemarin. Intinya kalau di buku sekarang itu di bab 1, tapi ini sudah masuk ke kajian bab 2. Oke? Bukan di halaman bab 1 yang di buku kalian. Sudah? Oke, kita saksikan. Ayo, masuk. Silakan. Jelaskan materi pada hari ini ya. Oke, siap. Jadi perkenalan dulu, Ustaz. Dikenalkan dulu. Oke. Mantap. Perkenalkan ya. Ini Bapak Ustaz Abdul. Ya, Ustaz. Oke, Ustaz persilakan, ya, Ustaz. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz di sini akan membawakan evaluasi materi agar bisa mengetahui apa semua yang akan kita ulangkan atau kita ujikan nanti di pekan depan ya, agar kalian benar-benar mendapatkan nilai 100. Oke. Jadi pada pembahasan pertama, kita mulai ya. Pada pembahasan pertama adalah tentang memahami kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Oke, kenapa bisa dikatakan dalam tahun Gajah? Bagus, karena dulu pada saat Nabi Muhammad lahir itu bersamaan dengan penyerangan pasukan Gajah Abraha yang menyerang
menyerang Ka'bah. Oke. Nah, terus pada saat usia 8 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Nah, ketika kakeknya meninggal, barulah Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi Nabi Muhammad ini adalah seorang yatim piatu ya. Pada saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan, bapaknya meninggal. Nah, setelah lahir berusia 6 tahun, ibunya yang meninggal dan diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Oke. Yang berikutnya adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum datang Islam. Nah, jadi kondisi masyarakat itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, membawakan agama Islam itu seperti apa? Ya kan? Nah, yang pertama yaitu kebiasaan menyembah berhala. Kebiasaan menyembah berhala, patung atau kayu-kayu yang dipahat. Nah, itulah yang disembah oleh orang-orang zaman dahulu ya, sebelum Islam datang ya. Di kota Mekah itu sebelum Islam datang, begitu zaman jahiliyah, tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala. Yang kedua, tidak menghargai ibu, sama sekali tidak menghargai ibu, karena di sana dianggap perempuan adalah tidak ada harganya, tidak perlu dihargai. Padahal harusnya itu berpikir bahwa dia terlahir dari seorang ibu, yaitu ibu adalah perempuan. Jadi di sana tidak ada sebelum Islam datang itu tidak ada yang namanya menghargai ibu atau perempuan di zaman jahiliyah. Jadi pokoknya semua jenis dosa dilakukan oleh orang-orang Mekah sebelum Islam datang. Terus yang nomor 3 adalah akhlak yang tidak baik. Jadi semua jenis dosa, perjudian, pembunuhan, minum-minuman, semuanya dilaksanakan oleh orang Mekah sebelum Islam datang. Nah, makanya kita tidak boleh mencontoh ya perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Mekah sebelum Islam datang ya. Itu zaman jahiliyah. Oke, sekarang berikut buka halaman 6, yaitu tentang menunjukkan perilaku jujur dan kasih sayang. Oke. Yang pertama, kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu Nabi Muhammad dikenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Ya, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah tidak pernah berdusta. Apa tadi julukannya? Al-Amin atau orang yang terpercaya. Ingat ya, ini akan keluar di ulangan nanti. Nah, terus yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orangnya sangat penyayang, dikenal di seluruh Mekah, bahkan sampai sekarang adalah Muhammad orang yang sangat penyayang. Bahkan Nabi Muhammad di masanya menyayangi orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Sangat luar biasa sekali, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad kepada orang-orang. Bahkan orang yang membenci Nabi Muhammad, beliau sayang juga. Luar biasa kan? Yang berikutnya, nomor 3, Nabi Muhammad dan tetangga Yahudi. Sudah kita ceritakan kemarin kan, bahwa orang Yahudi itu selalu memaki Nabi Muhammad, selalu menghina Nabi Muhammad. Tapi ketika orang Yahudi itu sakit, Nabi Muhammadlah orang yang pertama kali menjenguk orang Yahudi itu sakit. Makanya orang Yahudi pun terketuk hatinya, bahwa lalu dia mengatakan, engkaulah orang pertama yang menjenguk aku ketika sakit. Bayangkan, sudah dimarah-marah, dicaci maki, apalagi diludahi, bahkan diludahi itu aneh banget. Tapi apa? Ketika Yahudi itu sakit, Nabi Muhammad menjenguknya. Maka dari itulah dan hari itu pula orang Yahudi itu masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung masuk Islam. Itu bukti Nabi Muhammad menyayangi ya, bukan cuma seorang Islam, bahkan orang Yahudi Nabi Muhammad juga sayang. Terus yang keempat, Nabi Muhammad dan seorang tua buta. Nah, itu ada ceritanya lagi ya, seorang tua buta yang selalu Nabi Muhammad meluangkan waktunya untuk menyuapi di pojok pasar kota Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad menyuapi, karena orang buta ini tidak melihat, tidak tahu itu siapa yang menyuapi, hari itu juga
si orang tua buta ini Yahudi ini selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Hei, kalau kalian tahu Nabi Muhammad adalah orang yang gila, dimaki-maki. Karena beliau tidak lihat, terus memaki, padahal yang menyuapi setiap hari adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia, digantikan oleh sahabatnya. Kenapa? Disuapi oleh sahabatnya. Kenapa kamu beda? Kamu bukan seorang yang biasa menyuapi saya ya? Ucap seorang tua buta itu. Lalu sahabat mengatakan, ya memang benar, saya bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Langsung terkejut orang tua buta ini. Karena apa? Hari-hari yang menyuapi adalah Muhammad. Dan hari-hari itu pula orang tua buta itu mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayangnya tetap menyuapi orang buta tersebut. Dengan merasa secara penyesalan yang sangat mendalam, orang tua buta pun masuk Islam. Karena apa? Melihat begitu kasih sayang Nabi Muhammad yang luar biasa, meskipun hari-hari mencaci maki, beliau tetap menyuapi dengan penuh lembut dan kasih sayang. Luar biasa sekali kan? Makanya kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dari berpakaian hingga tingkah laku kesehari-harinya patut kita contoh, karena semua yang dilakukan adalah benar dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke halaman 8 ya, yaitu tentang memahami makna Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Halaman 8. Betul sekali, nama baik Allah. Ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa coba? Berapa? 99. Betul sekali. Pintar ya? Luar biasa. Oke. Di halaman 8 ini tentang materi memahami makna Asmaul Husna itu ada dua ya. Yang pertama Ar-Rahman dan yang kedua Ar-Rahim. Ya, kalian pasti sudah ingat kan video sebelumnya itu membahas tentang arti Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kalian hafal itu, maka kalian akan hafal arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Apa? Betul sekali, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Oke, jadi dari dua ini ada perbedaan ya. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih ke seluruh makhluknya, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Manusia yang tidak beriman pun Allah kasih juga. Maha Pengasih itu dengan memberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Tapi yang kedua yaitu Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah khusus menyayangi orang-orang yang beriman. Allah sangat sayang kepada orang yang beriman. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang, dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang nakal sama temennya, ya, yang mengambil pensil gak ngomong sama temennya, gak minta izin, Allah gak sayang. Allah sayang sama orang yang beriman, yang mau minjamin pensil, yang mau berbagi, yang mau sayang sesama teman, yang mau sayang kepada kedua orang tuanya. Allah sangat menyayanginya ya. Yang mau sholat lima waktu ya, Allah sangat sayang karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Hikmah memahami. Terus nomor 9, hikmah memahami Asmaul Husna yaitu kita harus menjadi orang yang penyayang, baik kepada teman maupun kepada tumbuhan, hewan, sesama ya. Bukan cuma sama teman nih, sayangnya sama kedua orang tua juga, sama guru-guru di sekolah juga ya. Kalau disuruh sholat, ayo sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, lekas ya, jangan bermain lagi, langsung ambil air wudhu dan sholat agar Allah sayang. Oke, itu saja ya. Jadi semua yang kita sampaikan ini barusan, pokoknya ada dikeluarkan ulangan hariannya ya, nomor 1 sampai 10. Itu ada semua. Dari tentang kelahiran Nabi Muhammad,
ya kan? Kondisi masyarakat Mekah, ya kan? Kasih sayang Nabi Muhammad, itu semuanya ada, dan Asmaul Husna, 2 ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu ada semua di materi yang akan Ustadz masukkan ke ulangan hari. Terima kasih ya. Silakan ya tempatnya. Oke. Jadi itulah materi pendidikan agama Islam yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul juga. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk mengisi list kehadiran nanti Ustaz akan buatkan list. Nanti hari ini tidak ada tugas ya. Jadi tugasnya kalian hari ini adalah untuk murojaah atau membaca-baca kembali untuk persiapan pekan depan ya. Yaitu akan ulangan harian ya. Oke? Ada 10 nomor, semuanya PG atau pilihan ganda. Oke? Jangan lupa Ustaz tegaskan kembali, tolong semuanya ikut mengerjakan di Google Form ya, mengerjakan ulangan harian ini. Ya, karena kemarin ada beberapa yang nggak ikut, entah lupa atau gimana. Intinya Ustaz sangat berharap sekali ya kalian bisa mengerjakan semuanya. Oke? Bagus. Oke, siap. Mungkin itu saja. Kita kembalikan kepada Ustadz Abdul Basit. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini, COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, sehingga kita dapat berjumpa kembali di SDIT Nurul Hikmah, yaitu sekolah kebanggaan kita semua. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja materi hari ini dari Ustaz Abdul. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada tutur kata Ustaz yang salah, yang tidak baik, mohon dimaafkan. Ustaz hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Oke? Terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa kerjakan tugas, selalu giat belajar agar kita semua menjadi orang sukses dan membagikan bagi orang-orang tua kalian semua ya, terutama bagi orang tua kalian semua.